Pemirsa, selamat datang di Ngopi Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi bersama saya Selarian. Dan pastinya program Ngopi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga kemampuan masyarakat mengenai literasi dan juga numerasi. Saat ini pemirsa di episode 6 kali ini Asal sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri Telekung 1 Kota Batu, Ibu Tuti Yuliana MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi, bagaimana Mas. kabarnya? Alhamdulillah baik. Cantik sekali, ada bunganya juga Iya, di sana alhamdulillah. ya. Baik Ibu, kita mau membahas mengenai literasi dan juga numerasi di SD Negeri Telekung 1 ya Ibu ya. Mungkin kita akan membahas sedikit mengenai visi dan juga misi dari sekolah Ibu sendiri juga yang berhubungan dengan literasi dan juga numerasi itu seperti apa sih Ibu? Ya, sesuai dengan visi ya, visi misi di sekolah. Karena memang kalau literasi numerasi kan masuk pada bagian visi misi yang nantinya anak-anak masuk pada akademiknya. Salah satunya kan di akademiknya ya. Nah, juga berkaitan dengan rapot pendidikan di sekolah gitu. Akhirnya kita mengangkat literasi numerasi yang mungkin masih jadi prioritas untuk kita jadikan program. Oke, berarti memang raport pendidikan tadi merupakan salah satu hal yang utama juga ya Ibu ya. Karena memang juga berhubungan dengan numerasi yang ada di sekolah dasar. Ketika kita berbicara dengan sekolah dasar nih Ibu ya, itu kan pasti anak-anak itu dari sedari dini dan juga menginjak ke remaja, itu memang mereka itu butuh sekali dengan yang namanya literasi dan juga numerasi. Nah, kalau dari di sekolah Ibu sendiri nih, di SD Telekung 1 ini ada program apa saja sih Ibu yang bisa menunjang dari kegiatan literasi dan juga numerasi? Ya, baik. Kalau di sekolah kami, karena tadi berbasis kebutuhan tadi ya, sesuai dengan rapot pendidikan, memang kita membuat program yang pertama kebiasaan itu, pembiasaan. Yang hari Kamis itu kita anak-anak membaca bersama. Itu membaca bersama di halaman, baik itu anak-anak, bapak ibu guru, gitu bersama-sama di sana. Itu yang hari Kamis. Kemudian yang hari Jumatnya kita juga masukkan yang literasi numerasinya pada program ini, Saungan Si Alit. Itu Saungan Si Alit itu saung anak numerasi dan anak literasi. Jadi maksudnya saung itu tempat untuk belajar anak-anak yang nyaman, sehingga anak-anak bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan enjoy, seperti itu. Konsepnya di sini adalah menggunakan jual beli. Jual beli ya berarti Ibu ya. Jadi apakah ini dari adik-adik sendiri, dari siswa-siswi yang berjualan atau bagaimana Ibu? Iya, betul. Jadi anak-anak sendiri yang berjualan, biar di situ juga masuk literasi finansial dan numerasinya. Betul gitu. sekali. Karena memang literasi ini sangat luas sekali ya pemirsa ya, bukan hanya membaca buku ya Ibu ya. Karena juga ada literasi numerasi dan juga literasi keuangan juga tadi disebutkan bahwa kita berbicara, mendengarkan, membaca itu juga merupakan salah satu kegiatan literasi, betul Ibu ya. Pesan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah di SD Telekung 1 dengan antusias siswa-siswi yang menyambut dengan hangat tadinya program kerja mengenai literasi dan juga numerasi, bagaimana sih Bu perasaannya? Ya, tentunya senang sekali gitu ya. Alhamdulillah berjalan sudah 2 tahun ini. Meskipun itu penuh dengan tantangan gitu ya. Tapi ya bagaimanapun karena ini memang sekolah yang program prioritas yang perlu kita menjadi PR bersama gitu di sekolah. Jadi mau gak mau harus tetap dilaksanakan. Iya, betul. Meskipun banyak sekali tantangan dan juga harus ada evaluasi ya Ibu ya setelah melakukan kegiatannya, tapi tetap dipertahankan karena ini merupakan identitas dari SD Telekung 1 Kota Batu. Karena ya pemirsa, Aksel masih belum pernah mendengar mengenai kegiatan pembelajaran yang memang berbasis jual beli apalagi ya Ibu ya. Dan hanya di SD Telekung 1 saja. Jadi adik-adik ini dibiarkan berkreasi bersama orang tua juga Ibu pastinya ya, untuk menjual kreasi mereka nanti akan dijual di setiap hari Jumat. Maka dalam kegiatan tersebut akan terjadi nih bagaimana ketika anak-anak melakukan jual beli itu literasi dalam berbicaranya jalan ya, ya. Terus juga yang berjualan itu kira-kira kalau mau kasih uang kembalian tuh dihitungnya berapa gitu Ibu ya. Jadi semuanya dipelajari di sini. Apakah Ibu sendiri ada target lagi Bu selain dengan kegiatan yang memang ini sudah menjadi ikon dari SD Telekung 1, apakah nanti juga memungkinkan ada kegiatan baru yang menjadi ikon juga dari SD Telekung 1? Betul. Kalau program ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya Mas ya. Kalau anak-anak dalam lingkup skala sekolah, mungkin inovasi selanjutnya untuk tindak lanjut atau untuk biar ada perkembangan gitu ya.
ingin nanti anak-anak ini berjualan di tempat wisata. Oh wow. Karena di sana kan dekat dengan predator. Iya betul. Di situ. Nah, rencananya begitu. Kita nanti membuat MOU kayak gitu. Nah, nanti anak-anak kepingnya mungkin di akhir semester gitu berjualan di sana. Berarti kalau di dekatnya Batu Economis Park ya Bu ya, di situ. gitu. Nanti berarti apakah adik-adik ini dipraktekkan untuk berjualan langsung di sana Ibu? Ya, kepingnya begitu. Wow, keren, Dan keren. jadi gini Mas, selain itu ya, selain literasi numerasi, sebetulnya anak-anak kepingin karakternya juga nampak seperti percaya diri. Betul. Kayak gitu, kemudian kreatif kayak gitu. Iya. Harapannya juga. Iya, Ibu. Memang ini keren sekali ya, sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga siswa-siswi dan juga pasti orang tua yang berkolaborasi untuk menghasilkan suatu program kerja yang sukses ya. Itu tadi namanya apa Ibu? Saungan Si Alit. Saungan Si Alit itu tadi ya pemirsa. Nah Ibu, karena kan ini juga berhubungan dengan orang tua. Betul. Bagaimana sih Ibu review ataupun tanggapan dari orang tua dengan adanya kegiatan ini Bu? Ya. Alhamdulillah kita sudah ini ya sempat mengumpulkan orang tua juga dari program ini seperti apa gitu. Kita juga menampung masukan-masukan yang ada gitu. Kita kemarin sempat juga mengundang pengawas, kemudian K3S gitu, kemudian perwakilan paguyuban gitu dengan Bapak Ibu guru. Jadi di sana orang tua juga menyampaikan bahwa kalau bisa kapasitas penjualannya itu diperbanyak gitu. Memang kan kita kemarin biar anak-anak nggak gelo. Kalau terlalu banyak kan nggak habis ya Mas kasihan gitu. Ternyata antusias orang tua kalau bisa ditambah Bu gitu biar anak-anak senang kayak gitu. Ini yang berjualan bukan hanya siswa-siswinya saja, pemirsa, orang tuanya juga ikut kreatif ya Ibu ya. Mendukung dari rumah. Mendukung juga dari luar, meskipun nanti yang mau dijual itu adalah pusingnya ibu-ibunya Ibu ya. Tapi yang mendapat untung juga nanti ibu-ibunya juga pemirsa ya. Ini merupakan sebuah kegiatan yang bisa dicontoh sekali oleh pemirsa. Tidak pernah asal temukan yang seperti ini Bu. Ya jujur ya, apalagi di Kota Batu ini sangat kegiatan yang memang sangat berimpact sekali, terutama kepada siswa dan juga orang tua. Biasanya kan kita sebagai orang tua tidak tahu gitu di sekolah itu ngapain aja, diajarin apa. Tapi di SD Telukung 1 ini pemirsa, ini dilibatkan secara langsung loh bahkan ya oleh Ibu Kepala Sekolah, langsung diadakan pertemuan untuk membahas ya Ibu mengenai kegiatan ini, dan alhamdulillahnya antusias dari orang tua dan juga siswa ini sangat luar biasa, dan terjadilah kegiatan kali ini. Ibu, harapannya itu apa sih Bu sebenarnya? Kan ini sudah proker yang memang bergongnya Telukung 1 gitu. Apa sih Bu yang masih pengen dikejar oleh SD Telukung 1 dan juga harapannya dengan kegiatan ini seperti apa? Ya, dari kegiatan Saungan Si Alit ini ke depannya nanti Bapak Ibu guru biar semakin ini ya kompak gitu ya dalam mengelola ini Saungan Si Alit ini. Kemudian peran orang tua juga harapannya ke depan semakin lebih banyak terlibat begitu, karena tidak hanya sekolah dan murid gitu ya, tapi juga dukungan dari orang tua juga. Walaupun kemarin sudah, tapi mungkin saya kepingin lagi gitu, kepingin lebih aktif lagi gitu orang tuanya. Gitu, karena juga setiap tahun kan juga ada pergantian siswa dan juga siswi ya Bu ya. Dan juga orang tuanya pasti berbeda-beda juga pandangannya. Semoga nanti dengan adanya tahun ajaran baru dengan siswa-siswi yang baru, ibu-ibu paguyuban yang baru juga nanti bisa mendukung kegiatan ini dengan baik, supaya ini karena sudah menjadi ikon juga dari SD Telukung 1 pemirsa, ini juga nanti akan selalu dilakukan dan juga dinantikan oleh seluruh siswa-siswi, guru dan juga orang tua di SD Telukung 1. Baik, terima kasih Ibu ya sudah sharing-sharing bersama saya mengenai programnya. Semoga nantinya bisa berkesinambungan dan juga tetap ada di SD Telukung 1 ya Ibu ya. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, itu tadi merupakan beberapa cuplikan dan juga beberapa ngobrol-ngobrol kita bersama Kepala Sekolah SD Telukung 1 Ibu Titi Juliana MPD, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai kegiatan dan juga program kerja dari SD Telukung 1, tapi setelah yang satu ini tetap di Ngopi.
Pemirsa, kembali bersama saya Axel Adrian di program Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Saat ini saya sudah berada di TBM atau Taman Bacaan Masyarakat yang ada di area Taman Hutan Kota di Jalan Sultan Agung. Dan saat ini saya sudah bersama Koordinator Bidang Literasi di SD Negeri Telekung 1 Kota Batu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Cantik sekali, sudah siap ya Ibu mau ditanya-tanya ya? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah ya. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ibu Alaili Ayu Faradila SPDI. Beliau merupakan guru di SD Negeri Telekung 1, betul ya Ibu? Ya? Baik, Ibu, kita akan membahas mengenai program literasi yang ada di SD Negeri Telekung 1 Kota Batu. Nah, mungkin Ibu sebagai koordinator, bagaimana sih Ibu kegiatan ataupun program kerja yang telah dilaksanakan di SD Telekung 1, terutama dalam upaya peningkatan literasi dan juga numerasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk di SDN Telekung 1 ini, kegiatan literasi itu telah dilaksanakan setiap harinya. Jadi dimulai dari hari Kamis itu untuk fokus di literasi. Nah, di hari Kamis ini pembiasaan sebelum pembelajaran itu kita laksanakan di pagi hari. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 menuju ke lapangan, kemudian mereka sebelumnya berdoa bersama, lalu berikan kesempatan untuk mengambil satu buku. Nah, satu buku yang menurut mereka ini ya mereka suka itu ya, yang favorit itu, lalu nanti mereka membaca, kemudian setelah dibaca itu salah satu dari mereka nanti akan dipanggil sesuai tergantung wali kelasnya ya. Jadi nanti akan dibacakan hasil dari bacaan mereka di depan teman-temannya di lapangan. Jadi seperti itu. Banyak orang ya. Jadi 1 sampai kelas. Iya. Ini melatih mental juga ya. Iya. Jadi iya, benar kan, sekali. Biasanya di SD kan juga malu-malu gitu kan, atau enggak ikut-ikutan temennya kayak aku malu, enggak mau, takut gitu ya. Kalau zaman saya kan dulu gitu, kalau di depan banyak orang enggak mau, takut gitu. Tapi sekarang ini luar biasa ya pemirsa, di SD Telekung 1 dikumpulkan satu di lapangan. Nanti disediakan juga buku-bukunya, bisa diambil sesuai apa yang dia suka. Setelah itu nanti tergantung wali kelasnya masing-masing akan dibacakan di depan teman-temannya. Tapi Ibu, apakah dari adik-adik itu ada yang malu ataukah memang mereka sudah berani atau bagaimana Ibu? Oh iya, jadi pasti ada itu ya, yang 1-2 anak itu malu. Kemudian biar tidak malu, nah mereka bisa diberi kesempatan untuk mengajak satu temannya begitu. Jadi santai gitu kan, kegiatannya santai. Jadi mereka Bu saya mau sama ini. Jadi ya akhirnya dipersilakan itu untuk mengutarakan apa yang telah mereka baca. Benar. Karena memang gitu ya Bu ya, ada siswa yang memang tipikalnya itu suka sama temennya. Ada yang memang sukanya itu tampil gitu ya. Tapi ini juga dibuka kalau misalnya dia nggak mau sendiri sama temennya gitu ya Ibu ya. Tapi sejauh Ibu menjadi koordinator literasi di SD Telekung 1 ini, apakah ada suatu hal yang unik ataukah memang ya sesuai dengan prediksi saja Ibu mengenai pelaksanaan program literasi? Nah, untuk di SDN Telekung 1 ini selain dari program literasi ini kan juga ada program numerasi juga. Nah, kalau yang di hari Kamis itu kan untuk literasinya. Kalau di hari Jumat itu yang numerasinya. Jadi di SDN Telekung 1 ini lebih kepada jenis literasi finansialnya ya. Ada sebutan uniknya ya. Jadi saungan si alit. Saungan si alit. Iya. Apa itu? Saungan si alit itu saung, terus A-nya itu anak numerasi dan anak literasi. Iya. Nah, itu jadi ngapain aja Ibu? Nah, di hari Jumat itu mereka itu sebelumnya yang dilakukan oleh guru selaku koordinator, saya memberikan informasi terlebih dahulu, menginformasikan bahwa saya sebelumnya di awal tahun pembelajaran sudah membuatkan jadwal untuk kebetulan yang di hari Jumat ini kan programnya yaitu hanya dari kelas 4, 5, 6. Ya, jadi di kelas 4, 5, 6 ini ada praktik jual beli, jadi belajar mereka berjualan gitu ya. Jadi bisa menambah
pengetahuan dari apa yang telah mereka pelajari di kelas gitu ya. Nah, prakteknya untuk belajar untuk berjual beli di setiap harinya setiap gitu. Nah, di hari Jumat ini sebelum kegiatan itu berlangsung, saya itu memberikan jadwal, saya informasikan sehari sebelumnya, ya, supaya orang tua bisa membantu untuk menyiapkan apa yang akan mereka jual belikan di keesokan harinya, begitu. Ini berarti memang sangat penting sekali ya Ibu ya, memberikan informasi itu bukan hanya ke anaknya saja, tapi juga ke orang tua, pemirsa ya. Memang menjadi guru itu adalah pekerjaan yang multitasking ya Ibu ya. Memang harus juga ada dukungan dari orang tua juga pastinya pemirsa, dan juga guru dan juga muridnya sendiri ya Ibu ya. Tidak bisa dipisahkan antara 3 komponen ini. Kalau misalnya gurunya sudah niat, anak-anaknya mau, tapi orang tuanya tidak mendukung juga sayang ya Ibu ya. Begitupun juga kalau ada salah satu yang mungkin kurang atau tidak memenuhi juga. Nah Ibu, kalau tadi saya juga tertarik dengan kegiatan yang di hari Jumat mengenai literasi numerasi, belajar untuk jual beli seperti itu Ibu ya. Karena kita tahu sekarang juga anak-anak kan sudah didampingi dengan teknologi yang luar biasa juga. Terus juga mereka udah bisa belanja online bahkan ya Ibu ya. Nah, karena dengan ini tuh juga merupakan sebuah dasar ya pemirsa untuk bagaimana sih sebenarnya untuk adik-adik ini ya, meskipun kalau disuruh sama orang tuanya di rumah sudah pernah ya Ibu ya. Kalau beliin garam atau beliin apa kan udah bisa bertransaksi itu seperti apa. Tapi ini juga nantinya bukan hanya belajar untuk membeli saja, namun juga belajar untuk menjadi sebagai pelaku usaha. Nah, gimana itu menjadi pelaku usaha? Ya tadi menginformasikan ya dari gurunya, Bu Laili nanti akan menginformasikan ke ke orang tuanya, maksudnya nanti akan ada jatahnya untuk berjualan seperti itu ya Bu. Betul sekali. Nah, itu jualannya apa Ibu? Macam-macam atau gimana? Nah, untuk jualannya itu bermacam-macam ya. Nah, fokusnya itu bisa dari hasil pertanian di sekitar rumah, misalkan atau perkebunan atau peternakan. Bahkan kalau di Telekung kan ada yang peternakan sapi gitu. Bisa orang tuanya untuk membuat produk olahan dari susu, atau bisa dibuat puding atau bisa jadi perkebunan jeruk. Nah, itu bisa jualan es jeruk dibuat es lina atau dibuat di plastik cup. Ini luar biasa ya pemirsa. So tadi kayak menyimaknya itu juga sangat sama juga bahwa ternyata ada loh di Kota Batu ini praktek yang memang memberikan kesempatan untuk anak-anak ini belajar mengenai jual beli dan juga mengenai bagaimana mereka bertransaksi itu ya Bu ya. Apalagi yang harus digarisbawahi di sini adalah orang tua juga memiliki peran penting untuk bisa membuat produk itu tadi ya Bu ya. Meskipun nantinya juga orang tua akan mendampingi di sekolah dan juga nantinya produknya akan diperjualbelikan ke sesama siswa ya Bu ya. Dijamin ini karena buatan ibu juga ya Bu ya. Benar lebih sekali. Ekonomi, terus juga lebih manfaatnya sehat gitu kan. juga, Lebih bergizi. Ibu kan kreatif-kreatif ya Bu ya, bener. Jadi memang anak-anak itu memang udah ini nanti ibu bikinin ini, nanti dijual aja harganya segini gitu ya Bu ya. Saya selalu juga memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar rumahnya Ibu juga ya, dari susu, jeruk tadi juga. Jadi memang ada banyak olahan seperti itu. Kalau dari Ibu Laili sendiri, susah nggak sih Bu bikin program kayak gini? Karena kan ini juga alhamdulillahnya diterima sangat baik ya Ibu ya dengan orang tua dan juga dari siswa dan juga berjalan sangat lancar. Kalau dari Ibu sendiri apakah ada kendala atau selama ini ya oke Bu lancar-lancar saja gitu? Oh iya, ya untuk lanjut. Untuk kendalanya itu mungkin hanya kalau ketika pas kan anak SD ya, waktu bel istirahat itu pada rame itu ya, langsung berebut gitu ya. Ayo Bu, ini hari Jumat, ini waktunya ini berburu gitu ya. Bukan hanya dari muridnya tapi gurunya juga gitu ya. Nah, jadi kesulitannya itu ya bagaimana cara untuk menertibkan anak-anak itu. Jadi guru juga ikut berperan serta untuk memberikan
contoh yang baik. Misalkan kalau berjual beli kan ya harus antri, harus tertib begitu. Jadi harus diawasi juga oleh dari pihak gurunya masing-masing itu. Betul. Jadi memang ya pemirsa dari program kerja ini apalagi mengenai literasi numerasi ini tadi ya Bu ya, mengenai jual beli juga. Ini juga pastinya akan mengajarkan anak-anak untuk bagaimana cara menghitung uang pastinya. Iya, pastinya. Dan juga nantinya uang yang dibelikan berapa, nanti sisanya berapa, nanti bisa ditabung atau dibuat yang lainnya juga seperti itu ya Bu ya. Dan juga pastinya pada saat bertransaksi kita tuh juga pasti akan ada yang namanya jual beli. Kita dari pembeli akan menawarkan gitu ya mengenai saya punya uang segini nanti dapatnya apa gitu, dan juga penjualnya nanti akan memberikan apa. Itu akan terjadi sebuah obrolan yang juga termasuk dalam literasi juga Ibu ya. Jadi memang kalau di SD Telkom 1 ini menggabungkan antara literasi dan juga numerasi nih pemirsa. Sangat luar biasa ya, bisa dicontoh juga di rumah ataupun di sekolah masing-masing ya pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, beberapa program kerja tadi adalah masih sedikit saja yang di-spill oleh Ibu Laili selaku guru dari SD Telkom 1. Pastinya masih banyak sekali program kerja mengenai literasi dan juga numerasi yang akan Ibu Laili sampaikan ke Axel dan juga ke pemirsa di rumah. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Masih bersama saya Salarian di program Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Laili ya mengenai kegiatan yang ada di sekolah itu seperti apa saja. Sekarang kita hadirkan langsung ya Ibu ya. Tadi kan kita sempat ngobrol nih kalau kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada dukungan dari orang tua juga. Di sini sudah ada yang cantik bergabung bersama kami, ada Ibu Endang. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ibu Endang ini merupakan orang tua dari salah satu siswa di SD Telkom 1 ya, pemirsa, dan juga pastinya tergabung dalam paguyuban di sekolah juga ya Ibu. Ibu, tadi kan saya sudah berbincang sama Ibu Laili nih tentang beberapa kegiatan, seperti contohnya adalah kegiatan membaca di sekolah, terus juga mengenai kegiatan literasi dan juga numerasi yang dilakukan setiap hari Jumat. Ya, pasti Ibu sudah tahu juga Ibu ya tentang itu ya, sudah hafal ya tentang program kerja itu. Bagaimana sih perasaan Ibu dengan adanya kegiatan yang akan melatih siswa ataupun anak Ibu sendiri dalam berliterasi dan juga menghitung atau numerasi, Ibu? Baik, saya sangat berterima kasih tentunya dengan inovasi yang dilakukan di SDN Telkom 01, di mana anak saya berada di situ. Sekarang sudah kelas 6, baik. Tentunya sudah hampir berapa tahun ya Bu Laili ya? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan di Desa Telkom. Dan yang sangat mengena itu memang inovasi ini tentang jual beli. Iya, betul. Kami biasa disebut apa? Sawangan si Alit. Sawangan si Alit. Ya. Itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi anak-anak, dan itu sangat menunjang tentang pengetahuan anak-anak, tentang jual beli, kemudian mereka terlibat langsung. Betul. Bagaimana cara menjual, bagaimana prosesnya, kemudian riwahnya di rumah seperti apa. Betul. Karena kebetulan anak saya itu mau jualan tapi sih nggak sama temennya. Mau beda ya Bu ya. Pokoknya nggak sama temennya. Jualan apa ya Bu ya? Lah sama punya ide apa? Kayak gitu. Apa ya Bu ya enaknya ya? Ya wis, saya sama punya ide apa? Nanti kita bicarakan bersama. Kita musyawarahkan apa-apa yang perlu kita beli. Betul. Terus nanti bisa modalnya habis berapa dan dijual berapa, kira-kira dapat untung nggak dari situ. Kemudian anak saya itu memang gini ya, prepare tuh harus ini ya, prepare-nya harus benar-benar siap pokoknya. Perfeksionis ya Ibu ya. Terus dari situ kan, jadi saya punya pandangan seperti ini.
Berarti memang program ini benar-benar membawa inovasi, membawa dampak yang baik untuk anak-anak. Betul. Selain dia terlibat langsung dalam proses jual beli tersebut, punya pengalaman itu, kemudian bagaimana cara menghadapi pembeli, bagaimana dia bertindak sebagai pedagang juga. Iya, betul. Caranya gimana ya jualan saya ini biar habis. Iya. Gimana ya jualan saya ini biar nggak sama teman-teman. Jadi kan cari strategi gitu ya. Iya, betul. Strateginya udah dapat. Strategi marketing ya. Marketing ya. Strategi dapat. Terus bisa jual beli langsung. Betul. Mengerti. Oh, kalau misal ya harganya 3.000. Berarti bayarnya 5.000, saya harus memberikan kembalian berapa ya? Nah, di situ kan juga menggali ini ya, numerasi anak-anak. Numerasinya juga. Literasi juga ya, menghadapi pembeli, kemudian strategi marketingnya Iya, juga dapat. Di usia sekian SD mereka sudah belajar banyak sekali. Iya, betul. Pastinya juga ada teknologi juga ya Bu ya kan, biasanya kan adik-adik juga scroll TikTok ataupun YouTube gitu kan, itu pasti ada inspirasi nih, tinggal ketik aja ide jajanan yang bisa dijual. Iya, gitu, benar Bu. sekali. Iya kan Bu, betul kan? Benar. Itu nanti bisa ada dapat idenya apa, bisa dibilangkan ke orang tuanya seperti apa, orang tuanya akan mengolah, tinggal nanti dijual aja seperti apa gitu ya Bu ya. Inilah ya pemirsa, pentingnya sekali bagaimana hubungan erat antara dari guru dan juga orang tua dan juga siswa. Seperti yang Ibu tadi bilang ya Bu Endang, memang benar sekali dengan konsep yang berbeda. Kita akan jenuh ya Bu, belajar kalau kita punya buku aja, diterangkan saja oleh guru, kita akan bosen gitu. Apalagi sekarang juga adanya teknologi yang banyak sekali. Anak-anaknya akan gampang bosan gitu Ibu kalau dari gurunya tidak ada inovasi dan juga kreativitas benar ya Ibu ya. Jadi memang sebagai seorang guru juga harus belajar dan juga harus mengejar tentang apa teknologi yang sedang berjalan juga Ibu ya. Dan juga disesuaikan oleh anak-anaknya sendiri. Ibu Laili, bagaimana perasaannya, testimoni dari orang tuanya memang sangat seneng gitu ya Bu ya dengan program yang Ibu dan juga Bapak Ibu guru canangkan. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sekali ya, program ini sangat didukung ya, karena kalau tanpa dukungan dari paguyuban, orang tua maupun komite itu tidak akan berhasil ya. Betul, Alhamdulillah betul. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti kita tetap terus ini ya bersinergi, komitmen terus ya komitmen Bu, ya. Jadi nanti program kerjanya tetap berjalan terus. Kembali ke Ibu Endang, Ibu tadi kan juga Axel singgung tentang kalau kita berjualan, anak-anaknya berjualan, pasti kan yang ribet ibunya, ya kan? Pasti ya Ibu ya. Itu nanti dalam mengelolanya dan juga membuatnya itu kan pasti ribet ya Ibu. Tapi apakah dari Ibu itu tidak apa-apa Ibu dengan harus persiapan dulu, harus masak pagi-pagi, dikemas terus juga dibawa ke sekolah? Apa nggak apa-apa sih Ibu, atau aduh ribet deh gitu? Gimana Ibu Endang? Awalnya ribet. Iya. Awalnya. Tapi ketika berjalan, kita bisa menyesuaikan, kemudian dampaknya kepada anak itu luar biasa baik. Saya malah semangat. Kapan ngakunya jadwalnya? Jadi nggak sabar. Kan dari situ kan saya bisa menggali juga kreativitas anak saya. Betul, iya. Jadi memang dari si anaknya juga kreatif, kayak anaknya Bu Endang tadi ya Bu ya, mikir mau jualan apa ini yang berbeda dari yang lainnya gitu ya. Di sisi lain yang paling penting adalah ibunya juga untung. Ya Bu. Iya Ibu ya. Jadi ibunya untung juga ya. Udah dibuatin meskipun ribet atau gimana pun, nanti kan uangnya juga masuk ke ibunya ya Bu ya. Main pentingnya itu. Iya. Ibu Endang, harapannya tentang kegiatan ini, apakah nanti pengen ada inovasi baru yang mungkin di sektor yang lainnya, ataupun mungkin dari kegiatan ini bisa dikembangkan lagi, atau gimana pengennya Ibu Endang ke depannya? Baik, kalau harapan saya sementara ini ya, inovasi ini sudah sangat bagus. Perlu dipertahankan dan diperbaiki lagi, dan perlu mungkin ada inovasi lagi ya Bu ya, mungkin di literasinya itu ada kegiatan yang lebih memotivasi anak-anak untuk bisa lebih semangat belajar tentang literasi. Iya betul. Selain dari saungan si Alif ini. Iya, tapi Ibu pasti mendukung ya Bu ya, apapun program kerjanya ya. Pasti saya mendukung. Pasti mendukung. Terakhir Bu, kan pasti juga Ibu kan juga tergabung dalam paguyuban untuk orang tua yang ada di SD Telkom 1. Biasanya tidak semua orang tua itu mendukung adanya kegiatan seperti ini. Nah, Ibu sebagai bagian dari paguyuban itu gimana sih Bu caranya untuk bisa memberitahu nih mungkin orang tua lain kalau kegiatan ini tuh bermanfaat juga loh untuk kita sebagai orang tua gitu. Itu kalau caranya Ibu Endang sendiri gimana Bu?
kita itu kan kebetulan ada pertemuan 1 bulan sekali ya, itu. Dan pasti wah, itu nggak semuanya hadir, pasti dia hadir, dan rata-rata yang tidak hadir itu tidak setuju dengan program yang diadakan sekolah. Tapi saya dan juga teman-teman yang lain itu memberikan pengertian, ini loh baik untuk anak-anak, ini loh program sekolah kita. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Betul. Toh juga dampaknya baik juga untuk anak-anak. Untuk anak-anak sendiri juga ya Bu ya. Untuk anak kita sendiri, bukan untuk anak orang lain. Iya. Anak kita sendiri juga bagus. Kita juga bisa menambah pengetahuan anak-anak dan juga citra. Branding. Itu juga. Iya. Makanya Ibu ada di sini sekarang ya, karena program kerjanya juga keren-keren semua pastinya ya. Ya memang ini satu hal yang beberapa episode ini asal wawancara sama beberapa sekolah Ibu masih belum pernah asal temukan, hanya di Telkom 1 saja. Ya, jadi memang ini keren, tepuk tangan ya kita semuanya. Ini keren sekali ya pemirsa, bahwa di sini program kerjanya tidak hanya melibatkan guru dan juga siswa saja, namun di sini juga sudah hadir loh ya orang tua. Ada Ibu Endang di sini yang memang memberikan testimoni bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, selagi itu bisa bermanfaat bagi anak-anak sendiri ya Ibu ya, dan juga orang tua, apalagi dalam kegiatan ini juga pastinya harus didukung ya Bu ya. Ya jangan sampai kalau programnya sudah bagus, ibu gurunya sudah niat, terus adik-adiknya juga udah semangat, tapi orang tuanya tidak mendukung kan juga sayang ya Ibu ya. Nggak apa-apa ribet dulu, nanti kebiasaan juga kok ya Bu ya. Oke deh pemirsa, jadi itu tadi beberapa kegiatan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah. Ini juga sangat unik sekali bagaimana mengajarkan untuk berliterasi dan juga bernumerasi di sekolah dengan cara berjualan dan juga membeli. Kita akan masih membahas tuntas mengenai kegiatan lainnya yang ada di SD Negeri Telkom 1 Kota Batu. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Ngopi. Pemirsa, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Tadi sudah ada versi besarnya, sekarang ada versi sasetnya di sini ya. Ada anaknya, ada Afika di sini, anak dari Ibu Endang yang tadi udah ngobrol sama Axel sama Ibu Laili juga ya Bu ya. Afika, halo, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaannya? Seneng? Seneng ya pokoknya. Tadi kan Ibu sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Axel, sekarang Afika yang ngobrol-ngobrol sama Kak Axel ya. Oke, tadi kan Kak Axel udah dikasih tahu nih Afika sama Ibu Laili sama ibunya Afika tentang kegiatan jual beli yang ada di sekolahnya Afika di Telkom 1. Nah, Afika kan pasti pernah berjualan dong di sana ya. Jualan apa itu tadi? Jualan apa namanya? Rujak jambu. Rujak jambu. Terus juga ada es lilin. Dan apa lagi? Oh, sama dessert juga ya. Berarti memang setiap minggunya itu ganti-ganti ya, bervariasi, nggak hanya satu aja gitu. Enak ya tadi kalau ada rujaknya langsung nah, Bu ya. Bukan hanya siswanya, gurunya juga nggak sabar. Iya, enak loh tadi kalau ada rujak jambu, terus ada es lilin juga enak kalau ada di sini ya Bu ya. Ya, Afika perasaannya gimana? Pasti tiba-tiba sama gurunya disuruh jualan gitu, terus disuruh bawa barang yang harus dijual gitu. Seneng Afika? Kenapa disenengnya itu? karena bisa berjualan untuk melatih percaya diri dan keberanian. Tapi susah nggak sih Afika kalau pada saat Afika ini kan biasanya kan jadi yang beli aja nih biasanya kalau kita sehari-hari kan. Nah sekarang Afika tuh disuruh jadi penjualnya gitu. Susah nggak sih? Kalau bahasa Jawanya tuh nyusui gitu ya, memberikan kembalian. Itu apakah susah atau enggak tuh Afika? Tidak,
Namun biasanya ada yang kayak rame gitu kan. Nah itu disuruh baris dulu biar nggak susah ngisinya. Oke, Ibu, kalau ini tadi ya kayak case-nya kayak ini tadi kalau rame gitu, apakah itu memang dibiarkan untuk adik-adiknya ini sendiri yang mengatasi, atau kalau mungkin mereka istilahnya dia tuh panik sendiri, apakah dari guru juga akan membantu Ibu atau gimana? Ibu? Nah, ya seperti yang saya bilang tadi kan, itu salah satu dari kesulitannya ya, bagaimana cara mengatur agar mereka tetap jual beli dengan tertib begitu, rapi, tertib. Jadi di sini perlu dukungan juga, kita bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang lain, nah begitu. Jadi Bapak Ibu guru yang lain saat bel istirahat juga bersiap-siap untuk mendampingi putra-putrinya yang sedang bertugas. Jadi seperti itu. Kalau dari orang tuanya sendiri, apakah memang ada diberikan kesempatan untuk membantu anak kerja berjualan, atau sudah Ibu ini bersama Bapak Ibu guru saja atau gimana, Bu? Nah, ini kebetulan kan yang jadi penjualnya adalah dari kelas 4, 5, 6. Jadi mereka belajar untuk berjualan secara mandiri begitu. Jadi Oke. Terus. Iya, jadi misalkan ada yang kesulitan kan, kebetulan juga di sekolah juga kan ada anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Betul. Nah, itu harus didampingi. Jadi meskipun mereka berkebutuhan khusus, mereka juga harus diberikan pengalaman juga. Nah, itu yang menjadi perhatian khusus dari wali kelasnya. Jadi seperti itu. Ya, gitu. Ternyata saya pikir tuh Bu Endang itu ikut di sana gitu, ikut jual beli enggak ya Pak ya? Bu Endang di rumah saja ya. Menyiapkan yang di rumah. Kalau sudah dibawa oleh Afika sendiri. Seneng ya Afika pasti kayak gitu ya. Tapi susah nggak kalau pas rame gitu, itu kalau pas ada yang mau beli tapi habis gitu, gimana itu? Ya tinggal bilang kalau sudah habis gitu. Terus minggu depan kalau memang masih mau lagi akan saya tahan. Oh, PO udah tahu PO juga. Oh, PO ya. Loh kan, belajar lagi nih. Lumayan nih ini ibunya ya. Juga tuh, jadi belajar jualan, jual beli juga pastinya, terus juga berbicara dengan sebagai penjual dan juga pembeli, menghitung uangnya, terus juga mempersiapkan dan juga marketing. Wow, kurang komplit apa loh pemirsa ya, ini emang keren sekali dari SD Tlekung 1 ya. Afika, kalau pada saat mungkin memberikan kembalian gitu itu gimana? Pas rame kan pasti kan juga akan panik gitu kan, ini tunggu dulu gitu. Itu kayak gimana itu kalau ngasih kembalian gitu? Karena dibantu teman juga enggak sih Mbak Afika saat jualan gitu? Oh, ada temennya juga ya, Ibu. Iya. Berarti Afika nggak sendirian ya, sama temennya. Nanti temennya bisa membantu ya. Oke. Ibu, harapannya kayak gimana sih Bu? Karena ini juga dari Ibu Endang tadi, perwakilan dari orang tua juga testimoninya sangat luar biasa, sangat menerima dan juga sangat mendukung sekali. Dari Afika juga seneng gitu Bu, dan juga mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini. Dari Ibu sendiri, harapannya apa sih Bu? Dari harapan kami itu, ini memang program sekolah yang idenya Ibu Kepala Sekolah itu inginnya nanti harapannya dari program ini itu kita bisa melebar di sektor pariwisata begitu. Maksudnya berjualan di lokasi pariwisata. Kan kebetulan dekat dengan Predator Fun Park yang sekarang jadi Batu Ekonomi Park. Nah, itu memang sudah direncanakan seperti itu, tapi masih belum ini. Kedepannya akan mencoba untuk bekerja sama. Kami sudah sebenarnya sudah ada MOU, cuman untuk yang fokus di berjual beli ini rencananya di akhir semester gitu, akhir tahun pelajaran itu akan mencoba untuk mempraktekkan di sana itu. Keren sekali. Tepuk tangan ya, semuanya di sini tepuk tangan dulu, kru-kru. Mantap sekali. Berarti bukan hanya ingin di zona nyaman saja ya, di sekolah saja, tapi juga ingin melebarkan sayapnya di luar ya Ibu ya.
meskipun di luar tapi juga dekat aja dari sekolah, tapi itu juga merupakan permulaan yang baik juga ya Ibu ya untuk melatih bagaimana sih nanti ketika menghadapi pengunjung yang memang benar-benar pengunjung ya Ibu ya. Karena kan selama ini kan juga masih teman-temannya aja, kakak kelas atau adik kelasnya gitu. Nanti pada saat di real, nanti pada saat berjualan aslinya itu seperti apa, itu akan diajarkan juga kepada adik-adik ini. Afika, harapannya juga untuk SD Tlekung 1 bagaimana? Semoga bisa lebih maju lagi dan banyak inovasi-inovasi yang baru. Oke, ya amin pokoknya amin ya Rabbal Alamin sampai. Iya amin. Semoga satu program ini aja udah luar biasa ya Bu ya. Semoga nantinya ya meskipun tidak di dekat-dekat ini ya Bu ya, tapi nanti pasti akan ada inovasi dan juga kreativitas. Penting sekali juga pemirsa di sini ya, Axel selalu tekankan di setiap episode bahwa 3 komponen harus saling melengkapi. Ibu guru, bapak ibu guru, orang tua dan juga murid harus saling berkolaborasi untuk kesuksesan dari program kerja yang dicanangkan oleh sekolah ya Ibu ya. Ibu Laili terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Afika juga terima kasih banyak ya sudah hadir bersama Kak Axel di sini pastinya. Pemirsa, ini merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dan Axel sangat excited sekali di episode kali ini karena ini sangat berbeda dan belum pernah Axel temukan di sekolah manapun. Jadi memang ini merupakan sebuah inovasi dan juga kreasi yang dicanangkan oleh Bapak Ibu Guru pastinya ya Ibu Laili ya, benar ya. Dan memang ini bisa dipraktekkan dan juga mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau tidak percaya, tadi sudah ada Ibu Endang selaku orang tua yang juga memberikan testimoninya sebagai orang tua itu bagaimana riwahnya mempersiapkan ya Ibu ya. Terus juga pada saat berjualan kepada anaknya itu juga harus dikasih tahu dan juga mengasah anak-anak pengennya itu apa ya Bu ya. Jadi memang tidak diserahkan ke orang tuanya saja, tapi juga anak-anaknya diberikan kesempatan untuk beride, berinovasi mengenai apa yang pengen mereka jual di sana. Dan juga pastinya yang paling penting dalam kegiatan ini adalah satu, literasi ataupun berbicara itu juga dapat dari penjual dan juga pembeli. Numerasi juga jangan lupa, dalam berjualan pastinya kita akan membutuhkan uang untuk dapat membeli suatu barang. Nantinya uang akan ditukarkan dalam bentuk barang dan kita pastinya akan mengelola uang tersebut dengan baik. Dan juga sebagai anak-anak apalagi SD Bu ya, sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana literasi mengenai keuangan juga pemirsa. Baik pemirsa, ini merupakan episode yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Laili dan juga Afika ya. Dan pemirsa, kita masih akan bertemu di episode selanjutnya pastinya di program Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga